Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad dengan NIM 1931 040 030, kelas PJKRA 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pemuda dan Organisasi dalam salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Kepemudaan dan Kepramukaan oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama yaitu organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian berikut tujuan organisasi. Yang pertama, satu, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan juga pembagian kerja. Keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. 6. Organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Dan yang terakhir, 7, sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan juga pengawasan. Berikutnya, ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama yaitu 1. Terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 atau lebih. 2. Memiliki tujuan. Adanya tujuan bersama yang ingin diwujudkan. 3. Saling bekerja sama. Para anggota harus saling bekerja sama. 4. Adanya peraturan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi. 5. Adanya tugas. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota organisasi. Selanjutnya, manfaat organisasi. 1. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan cara yang sopan, apalagi jika berbicara di depan umum. Maka dari itu, selain sopan, juga perlu keberanian dalam menyampaikan aspirasi tersebut di depan umum. Karena memang pada dasarnya, setiap masuk dalam organisasi tentu harus menyampaikan beberapa pendapat. Dari hal tersebut, secara tidak langsung bisa melatih seseorang dalam berkomunikasi. 2. Dapat mencapai tujuan. Seperti yang dibahas mengenai pengertian organisasi, tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Sehingga manfaat dari organisasi tersebut adalah untuk mencapai tujuan dengan mudah bersama dengan para anggota. Karena setiap tujuan tentunya akan dibagi dengan anggota lainnya. Selain itu, tujuan dari organisasi tersebut juga harus memiliki susunan yang sistematis.
Selanjutnya 3, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Dalam organisasi, tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut. Maka dari itu, organisasi bisa memberikan manfaat dalam kebangkitan jiwa pemimpin. Namun, untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi harus mementingkan masalah organisasi dibandingkan dengan masalah individu. Empat, mampu memecahkan masalah yang ada. Masalah dalam setiap organisasi memang biasanya terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Baik masalah tersebut bersifat kecil maupun besar yang disebabkan dari berbagai hal, seperti disebabkan karena memiliki perbedaan pendapat dari anggota. Maka dari itu, permasalahan yang timbul tersebut harus diselesaikan dengan menunjukkan sikap yang lebih kompleks dan menyebut. 5, memperluas wawasan yang dimiliki. Wawasan merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan dari mana saja kapanpun. Salah satunya dengan masuk dalam sebuah organisasi untuk memperluas wawasan tersebut, di mana wawasan ini didapatkan dengan mengikuti seminar, diskusi, dan agenda lain yang ada di dalam organisasi. Sehingga hal tersebut bisa memberikan pengetahuan baru untuk memperluas wawasan. 6, memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Dalam organisasi memang terbagi dari beberapa orang yang berasal dari berbagai kalangan yang berbeda pun, sehingga hal tersebut menyebabkan setiap anggota organisasi bisa memperluas pergaulan yang ada. Selain itu, bisa juga melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu yang dimiliki, karena memang kegiatan yang dimiliki bukan hanya organisasi saja, tetapi memiliki aktivitas lain. Kemudian 7, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Manfaat lainnya adalah setiap anggota organisasi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, di mana tanggung jawab yang dimaksud adalah bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi amanah, seperti bertanggung jawab terhadap amanah pada saat menjabat sebagai pemimpin atau ketua dari suatu organisasi. Sehingga seorang pemimpin ini harus melaksanakan hal tersebut dengan baik. Selanjutnya 8, memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Mental yang kuat memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk atau bergabung dalam sebuah organisasi. Karena memang pada dasarnya ada tekanan yang muncul dari pihak lain untuk bersikap tegas dan tahan banting. Selain itu, anggota organisasi akan digembleng sehingga terbiasa menghadapi tekanan tersebut. Oleh karena itu, kepribadian seseorang akan menjadi lebih percaya diri dan juga disiplin.
Berikutnya, unsur-unsur organisasi. Yang pertama, ada personilmen. Personilmen adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Yang kedua, ada kerjasama, teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Tiga, ada tujuan bersama. Tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir. Kemudian ada peralatan. Peralatan yang diperlukan, sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor atau gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lain-lain. Kemudian ada lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi, baik itu organisasi sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan juga sebuah kondisi ekonomi. Yang terakhir ada sumber daya alam. Sumber daya alam selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, fungsi dalam berorganisasi. Yang pertama, satu, memberikan arahan. Dalam memberikan arahan yang dimaksud adalah organisasi bisa mengajarkan seseorang mengenai apa yang baik dan juga yang buruk. Dalam hal ini, organisasi akan memberitahukan mengenai apa yang baik dilakukan dan juga apa yang buruk sehingga tidak bisa dilakukan. Selain itu, mengenai arahan tersebut adalah dapat juga dilihat dari pembagian kerja yang diberikan untuk setiap anggota. Dua, meningkatkan skill. Selanjutnya, dengan berorganisasi adalah dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh setiap anggota. Di mana skill yang dimaksud adalah seperti untuk menjadi seorang pemimpin dan berbicara di depan umum. Hal tersebut bisa didapatkan ketika masuk dalam sebuah organisasi, karena Anda akan memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, cara berbicara di depan umum tidak gugup. Tiga, mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman yang didapatkan dari organisasi tentu saja tidak bisa didapatkan dari kegiatan lainnya. Karena kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga, di mana pengalaman baru yang bisa didapatkan tersebut seperti membuat laporan dari kegiatan organisasi yang telah dilakukan. Selain itu, bisa pula memiliki pengalaman saat menjadi pemimpin. Empat, mampu artikulasi dan agregasi.
dalam fungsi yang satu ini dijadikan sebagai instrumen yang mampu dalam artikulasi dan agregasi sebuah kepentingan umum dan juga individu. Untuk fungsi yang satu ini bisa didapatkan jika bergabung dengan organisasi yang berbasis internasional, karena bisa dijadikan sebagai bentuk dari kontak institusionalisme dengan partisipan aktif, di mana hal yang dimaksud tersebut adalah forum diskusi dan juga negosiasi. Lima, norma dan rekrutmen. Fungsi organisasi selanjutnya adalah memberikan kontribusi yang memiliki arti penting untuk berbagai aktivitas yang bersifat normatif, di mana contoh dari hal tersebut seperti penempatan nilai-nilai tertentu. Selain itu, organisasi juga memiliki fungsi sebagai rekrutmen atau menarik setiap anggota untuk menjadi partisipan. Fungsi dalam berorganisasi. 1. Memberikan arahan. Dalam memberikan arahan yang dimaksud adalah organisasi bisa mengajarkan seseorang mengenai apa yang baik dan buruk. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. 1. Organisasi politik. Organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tujuan yang berhubungan dengan politik sebuah daerah atau negara. 2. Organisasi sosial. Organisasi yang fokus mengurus soal dan kemanusiaan, misalnya kesehatan, bencana alam, ekonomi, sosial, dan lain-lain. 3. Organisasi olahraga. Organisasi ini adalah perserikatan cabang olahraga. 4. Ada organisasi agama. 4. Organisasi agama. Organisasi yang fokus mengurus hal yang berhubungan dengan agama. 5. Organisasi pemuda. Organisasi ini merupakan perkumpulan para pemuda untuk menciptakan pergerakan suatu daerah atau negara. Terakhir, 4. Organisasi mahasiswa. Mirip dengan organisasi pemuda, namun sifatnya lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah BAN. Kemudian materi selanjutnya yaitu organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda, bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Selanjutnya, manfaat aktif di kegiatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. 1. Mengasah keterampilan dan interpersonal. 2. Mengasah keterampilan intrapersonal. 3. Mengasah jiwa kepemimpinan. 4. Mengasah keterampilan membuat program kerja. 5. Mengasah keterampilan bekerja sama secara kelompok atau tim. 6. Mengasah keterampilan pengembangan diri. Dan terakhir yaitu 7. Menambah ilmu pengetahuan. Baik, itulah hasil PowerPoint yang dapat saya paparkan dan juga saya sampaikan. Dan juga saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan.
Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.